Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk melihat lebih jauh hubungan antara minterms dan maxterms. Nah, sebetulnya tadi kita sudah lihat ya bahwa maxterms itu merupakan komplement dari minterms dan juga sebaliknya. Dan ini kita bisa dapatkan menggunakan teorema De Morgan. Oke, nah sekarang coba kalau kita lihat lagi dalam bentuk function table atau truth table-nya, katakanlah kita punya apa namanya dua variabel x dan y, ya. Em, Lalu kita coba petakan untuk masing-masing minterms ya, dan juga untuk maxterms. Sekarang minterms dulu. Ya, sekarang untuk kombinasi semua apa namanya kemungkinan 0 dan 1 untuk x dan y ya. Nah, untuk minterms ini hanya hanya M0 yang bernilai 1 ya. Nah, untuk yang 01 maka hanya M1 yang bernilai 1, sisanya 0 ya. Begitu juga untuk yang apa namanya XY10 hanya M2 yang bernilai 1 dan seterusnya sampai yang 11 ya hanya M3 saja. Nah, sebaliknya untuk max terms maka untuk XY00 maka M0 bernilai 0 dan sisanya bernilai 1 dan seterusnya. Nah, sekarang paling tidak ya dari sini kita bisa lihat bahwa apa namanya function table dari max terms itu adalah komplement dari apa namanya function table di min terms. Dan ada lagi hal yang menarik yang bisa kita observasi dari kedua tabel ini. Jadi untuk min terms itu dia hanya punya apa namanya satu buah bit 1 gitu ya untuk misalnya masing-masing bentuk min terms-nya gitu ya di sini. Nah, ini makanya kita sebut sebagai min terms karena satunya itu minimum gitu ya. Sedangkan untuk max terms, nah kita hanya punya satu ya nilai 0, bit 0 pada sebuah max terms, sisanya satu semua gitu ya. Nah makanya kita sebut sebagai max terms karena satunya itu lebih maksimum. Terus lebih lanjut kita bisa membuat sebuah fungsi min terms dengan apa namanya mengorkan masing-masing dari min term yang ada ya. Begitu juga untuk yang max term kita bisa membuat fungsi max term ya dengan menghubungkan n dari semua max term yang ada. Oke, nanti kita akan lihat ya contohnya seperti apa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bentuk canonical ya. Maka yang untuk yang min terms disebut dengan sum of min terms, sedangkan untuk yang max term disebut dengan product of max terms. Nah, sekarang kita lihat contoh fungsi min terms, ya, sum of min terms. Misalnya kita punya fungsi, jadi ini supaya lebih simpel kita bisa nyatakan F1 misalnya adalah M1 tambah M4 atau or M4 or M7. Nah, ya ini bentuk fullnya seperti ini ya, kanoniknya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam function table atau truth table-nya. Nah, seperti yang tadi kita udah lihat ya. Jadi untuk apa namanya kombinasi x, y, z-nya 0, 0, 0 ini tidak akan ada apa namanya min terms yang bernilai 1 di sini. Nah, kita akan dapati M1 min term 1 bernilai 1 pada saat kombinasinya x, y, z-nya 0, 0, 1. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, polanya akan udah kebaca di sini sekarang. Nah, M4 ya kita akan dapati fungsi ini bernilai 1 lagi pada saat M4-nya apa namanya indeksnya 4 ya. Atau kombinasi x, y, z-nya 1, 0, 0 di mana M4 bernilai 1. Dan juga pada saat indeks bernilai 7 ya. Atau x, y, z-nya 1, 1, 1 sehingga kita akan mendapatkan apa namanya M7 bernilai 1. Nah, di sini kita akan mendapati apa namanya function table-nya dari F1 ya. Jadi untuk apa namanya x, y, z-nya 0, 0, 0 bernilai 0, lalu 1 di sini, kemudian satu lagi untuk yang apa namanya indeks 4 dan kembali lagi 1 bernilai 1 di indeks 7. Oke? Nah, sekarang coba dikerjakan latihan sedikit ya untuk ini paling tidak bentuk kanoniknya aja. Ya. Coba dulu. Oke. Nah, sekarang coba kita tuliskan ya. Ini kan A, B, C, D, E. Jadi mungkin biar gampang ditulis dulu A, B, C, D, E. Or A, B, C, D, E.
Oke, nah sekarang M2 itu kan 0, 0, 0, 1, 0 ya. Jadi ini semuanya kita kasih not, kecuali D. M9 itu 0, 1, 0, 0, 1 ya. 0, 1, 0, 0, 1. 17 itu 1, 0. Ups. Sorry. Ini saya hapus dulu ya. Nah, 1, 0, 0, 0, 1, sedangkan untuk 23 itu 1, 0, 1, 1, 1. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang contoh fungsi max term. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana fungsi max term. Nah, sekarang ada fungsi F1 adalah M0, N, M2, N, M3, N, M5, N, M6. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk kanoniknya, maka fungsinya adalah X or Y or Z, N, X or Y not or Z, N, X or Y not or Z not, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik ya. Coba kita perhatikan function table-nya, truth table-nya. Nah, sekarang ini kebalikan dari min terms tadi ya. Jadi untuk fungsi product of max terms, dan ini tadi ya. Jadi kalau untuk max term itu untuk yang kalau kita punya termnya ya untuk indeks tertentu, maka dia akan bernilai 0. Oke, di sini karena M0 ya, M0 di sini akan bernilai 0, lalu ada M2. M2 akan ada M2 bernilai 0 pada saat indeks 2 ya, lalu juga M3 maka akan ada M3 bernilai 0 pada saat indeksnya 3. Lalu saat indeks 5 juga ada 0 dan indeks 6 juga ada nilai 0 ya. Dan karena ini adalah product of max term, jadi ini hubungannya untuk semua max term adalah di N gitu ya. Nah, apapun itu jika di N dengan 0 nilainya 0. Oke? Nah, maka ini akan kebalikan seperti dari yang max term tadi ya. Kita akan mendapati fungsi bernilai 1 itu jika tidak kita dapati max termnya ya. Jadi hanya akan bernilai 1 jika untuk M indeks 1, lalu indeks 4 dan indeks 7 ya. 1, 4 dan 7. Oke, nah ini coba kita perhatikan dengan tabel yang tadi, yang sebelumnya ya. Nah, ini sama nih. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya tentang hubungan antara product of max term dan sum of min terms di bagian selanjutnya. Nah, sekarang coba latihan lagi singkat ya, dikerjakan di kuis pop-up. Oke, sekarang mungkin coba kita bahas sekilas saja ya, karena udah. Sekarang kita buat dulu semuanya. Oke, nah 3 ya, 3 itu kan 0, 0, 1 ya. Tapi ingat kalau di sini dibalik ya. Yang komplement justru yang nilai 1. Jadi C dan D-nya komplement. 8 itu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Yang komplement justru yang A-nya. 11, 1, 0, 1, 1. 1, 1. Dan untuk 14, 1, 1, 1, 0. Oke, jadi seperti ini fungsinya. Oke, sekarang kita break dulu. Kita akan lanjut lagi dengan konversi dari sebuah persamaan boolean ke bentuk SOM atau POM dan juga dari SOM ke POM dan sebaliknya.